Hari ini Kamis tanggal 8 September 2022, Fakultas Adab dan Humaniora UIN Raden Patah Palembang, Prodi Magister Sejarah Peradaban Islam mengadakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat atau PKM yang diadakan di Desa Pedamaran, Kecamatan Pedamaran, Ogan Komering Ilir, Palembang, Sumatera Selatan. Kegiatan ini direncanakan 2 hari ya, dari hari Kamis dan hari Jumat. Agenda yang direncanakan pada kegiatan PKM ini, yang pertama kita akan mengunjungi makam Puyang sekampung Pedamaran, kemudian dilanjutkan dengan pemberian pengetahuan tentang bagaimana berziarah ke makam-makam yang dianggap memiliki keramat atau yang ditua-tuakan, sehingga masyarakat nanti tidak akan terjerumus ke dalam syirik. Jadi setelah nanti kita ke makam Puyang sekampung Pedamaran, kemudian kita mengumpulkan seluruh warga di masjid Pedamaran ya, Desa Pedamaran. Kemudian kita akan berbagi pengetahuan bersama tentang bagaimana berziarah ke makam-makam yang dianggap keramat. Ini kita memasuki jalan menuju ke makam Puyang sekampung Pedamaran yang ditempuh melalui jalur sungai. Jadi nanti kita mengendarai perahu ketek yang sudah dipandu oleh 2 orang warga yang memiliki kendaraan perahu ketek. Ini rombongan kita berjumlah 9 orang, 5 orang dari prodi, kemudian 4 orang dari mahasiswa, dan ditambah 2 orang dari warga. Jadi ada 11 orang yang akan berangkat menuju makam Puyang sekampung. Dari prodi, para dosen yang ikut adalah Bapak Dr. Muhammad Sawaludin MAG, kemudian Dr. Nyimas Umi Kalsum MHum, kemudian Dr. Andes Masur MAG PSD, kemudian Dr. Mulyadi MHum, dan Ibu Yeni Narti MSI. Kemudian dari mahasiswa ada Saudara Orbit Rupawan, kemudian MA Panridullah ya, Channel Arifin, dan Lupti, sehingga kita berjumlah 11 orang. Ini sudah persiapan ya, mengendarai perahu ketek yang nanti kita akan menuju langsung ke makam Puyang sekampung Pedamaran. Nah, lokasi makam Puyang sekampung Pedamaran ini kurang lebih ditempuh setengah jam atau 30 menit ya. Ini rombongan sudah mulai berangkat ya, menggunakan perahu ketek, dan ini kita sudah mulai menjauh dari Desa Pedamaran ya, menuju ke wilayah atau makam Puyang sekampung yang memang tempatnya di
kurang lebih 150 km dari desa Pedamaran ya, dari kecamatan Pedamaran, dan ditempuh dengan jalur laut atau jalur sungai ya. Di sini sungai namanya, di jalur sungai. Nah, ini kita suasana di perjalanan ya. Jadi daerah Pedamaran ini memang wilayahnya itu daerah daratan rendah ya, terdiri dari rawa, kemudian juga perkebunan juga ada sebagian, kemudian pertanian ya yang lebih besar pada sektor pertanian. Nah, ini para rombongan sedang menikmati perjalanan laut, perjalanan sungai ya, dengan mengendarai perahu ketek. Nah, kita kembali ke daerah Pedamaran ya. Daerah Pedamaran ini kalau kita lihat dari iklimnya merupakan iklim tropis ya. Jadi iklim tropis itu ada dua musim ya, kemarau dan hujan. Jadi pada bulan Mei sampai Oktober, nah itu dianggap sebagai musim kemarau ya. Dan kemudian pada November sampai April itu dianggap sebagai musim hujan ya. Dan daerah ini ya ada perubahan musim itu biasanya 5 tahun sekali ya. Jadi biasanya kemarau ada yang lebih panjang ya, kemudian dari musim hujannya ya. Dan kemudian juga karena ada perputaran mungkin ya, perputaran ini jadi ada juga perubahan 5 tahun sekali. Mungkin bulannya yang tadinya bulan Mei mungkin bisa berubah Juni, tapi tidak begitu jauh ya, karena sudah diprediksi bulan kemarau itu Mei sampai Oktober ya. Kemudian bulan hujan ya November. Atau kalau orang bisa menanda itu semua yang berakhiran Oktober, November, Desember itu musim hujan gitu. Yang tidaknya bulan Mei sampai April itu ya bulan yang dianggap bulan kemarau gitu. Nah, ini seperti tadi yang disampaikan, sebagian besar memang penduduknya ya pertanian, kemudian juga sektor karena berada di pantai ya, pesisir pantai, pesisir sungai, bantaran sungai ya, mereka juga beternak ikan ya, karena memang daerah Pedamaran juga termasuk penghasil ya. Selain dari pertanian juga ada makanan-makanan, tentu memaksimalkan dari ikan ya, dan dijadi kemplang, ada yang untuk pempek, untuk yang lain-lainnya yang diolah ya untuk menjadi makanan keluarga. Nah, ini kita masih menelusuri sungai ya menuju makam Puyang Sekampung yang ada di jarak 150 km dari desa Pedamaran. Dan menurut informasi dari pemerintah setempat bahwa daerah Pedamaran ini luasnya 2.316,67 km persegi. Nah, ini kita sudah hampir mendarat ya di makam Puyang Sekampung. Itu ada dermaga kecil ya, dermaga kecil. Nanti kita akan masuk ke jalan setapak ya. Jalan setapak juga nanti ditempuh kurang lebih masuk ke dalam 15 menit ya dari tempat
pelabuhan kecil ini, dan biasanya juga masyarakat banyak yang datang untuk berziarah biasanya di hari-hari libur ya. Nah, ini kita terlihat itu di depan juga sudah ada sebagian warga lain yang sudah berkunjung. Nah, ini Pak Dr. Sawaludin, pimpinan rombongan. Nah, ya, kita sudah mendarat di dermaga makam Puyang Sekampung. Ya, ini rombongan sudah mulai naik ke darat ya, dari sungai, dari perahu motor ketek. Ini sudah turun ya. Ini Pak Dr. Andes Masur PhD. Nah, kemudian kita juga bawa persiapan makanan ya, bekal. Ini ada perahu lain juga dari warga lain ya, yang memang juga mengadakan ziarah ya, ziarah kubur ke makam Puyang Sekampung. Nah, ini lokasi yang dermaga kecil yang dibuat oleh pemerintah atau desa atau pemerintah kecamatan setempat. Ini rombongan sudah siap-siap masuk ke jalan setapak menuju makam Puyang Sekampung Pedamaran ya. Nah, ini sudah terlihat juga banyak warga lain yang memang mereka juga berziarah sudah duluan. Ini itu ada kemungkinan sudah selesai dan mereka istirahat makan-makan ya. Ada yang bawa makanan, nah ini bawa tikar, bawa peralatan makan ya. Kemudian juga ada yang bawa sound system ini ya. Kemudian kami juga Fakultas Adat dan Budaya juga menuju jalan setapak ya, menuju makam. Ini sudah masuk ke jalan setapak kurang lebih 15 menit. Ada damar yang dia tahu di belah ulu lagi ada kerajaan Hindu. Maka berangkatlah kau ke sana. Nah, itulah sampai di kerajaan Danau ini. Yang aku katakan tadi tema besarnya itu si kuburan beliau ini. Yang kedua tentang kerajaan Danau. Ini kuburan apa sebenarnya istrinya? Ini kemungkinan istrinya. Tapi baru ini, Pak. Kalau cerita mamang kami dulu, cuman saya tidak melok karena sakit. Dia sebenarnya pengen melok. Ada lagi katanya kuburan nenek Betino di sebelah mana yang rambut panjang. Yang katanya sini, nah, itulah sebenarnya istrinya katanya. Oh, cuman iya, tidak tergabung di sini. Oh. Jadi kalau wong yang rambutnya rontok, pengen bagus, sempurna, yang banyak uban pengen itu, ya, minta di situ. Nah, itu namanya Siti Robiah apa itu? Nah? Coba Kak, jadi ini Kak, mediator. Masuk. Jadi yang ini yang apa? Nisan asli. Kali ini sudah perubahan. Iya, itu tambahan. Jadi ada berapa kali uang yang datang rehab. Terakhir ini direhab, dibangun bunga. dengan ini mah. Kalau mau Kak, berarti ini panglima beliau nih. Aku masuk ke kau ya. Aku masuk ke kau ya. Ini istrinya pengen masuk nih, bener nih. Istri yang pengen masuk. Serius nih. Masuk. Ini panglima Kak. Panglima ada nih. Kemudian setelah kita ke makam utama ya, makam dari Syekh Syarif Husain Hidayatullah yang kita kenal sebagai Puyang Sekampung ya, Pedamaran. Ini merupakan salah satu tokoh penyebar agama Islam awal ya di Sumatera Selatan. Jadi beliau ini diceritakan bahwa memang rombongan dari Sayyid Ali Rahmatullah ya, bersama ayahnya Ibrahim Al-Samarkandi dan murid kesayangannya Syarif Syekh Syarif Husain Hidayatullah ini yang menetap di Campa itu memang mempunyai misi Islam ya, mengislamkan di tanah Jawa, kemudian pergi ya ke Palembang ya untuk mengislamkan salah satu tokoh
di Palembang ya sebagai penguasa pada waktu itu, yaitu Aryo Damar ya. Nah, ini sehingga Islam berkembang di Sumatera Selatan. Nah, ini makam-makam di sekitaran makam utama ya dari Syekh Syarif Husain Hidayatullah tadi. Nah, ini di sekelilingnya ya, jadi ada yang kemungkinan orang menafsirkannya, ada yang patihnya, ada yang menafsirkan juga para pengikut setianya ya, yang mengikuti perjalanan Puyang sekampung dalam menyebarkan agama Islam di Sumatera Selatan, khususnya di daerah Pedamaran. Nah, ini masih rombongan melihat-lihat kondisi sekitar pemakaman yang dari pemakaman utama ya, yang ini di sekelilingnya. المخلصين والمجاهدين في سبيل الله والملائكة المقربين وإلى أرواح في هذه المقبرة جميعا نخص للشيخ سيد حسين شريف حسين هداية الله وذريته وأزواجه وذريته أن الله يعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدنيا والدنيا والآخرة بسر أسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدر مقداره العظيم. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد واسعه علم الله. اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنان فلا تجعل قبورهم كبرة من كبار النيران. اللهم أنزل الرحمة والمغفرة على الكبر من أهل لا إله إلا الله محمد رسول الله. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. اللهم ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولا تجعل ملتبسا علينا حتى نضل. ربنا اجعلنا للمتقين إماما. الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى وسلم. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم Minna wa minkum. Setelah selesai melakukan doa bersama ya, rombongan kembali pulang ke desa Pedamaran. Ini kita meninggalkan makam utama. Ini Pak Dr. Sawaludin dan kawan-kawan sudah mulai kembali ke dermaga tempat kita mengendarai perahu ketek dan kembali ke desa Pedamaran untuk nanti berkumpul dengan para warga ya. Nah, ini sudah mulai memasuki dermaga, kembali mengendarai perahu ketek yang nanti kita akan kumpul bersama warga di Masjid Pedamaran. Ini sudah mendekati dermaga ya, tempat perahu ketek kita disandarkan di dermaga ini. Ini sudah mulai kelihatan perahu yang kita tumpangi. Ini kembali juga kita nanti menempuh perjalanan kurang lebih 30 menit ya, sejauh 150 km jalan laut ya, jalan sungai Pedamaran. Nah, ini teman-teman sudah mulai masuk kembali ke perahu ketek ya. Ini Pak Dr. Sawaludin
dan teman-teman yang lain sudah mulai memasuki perahu kembali. Nah, ini memang dermaganya masih belum maksimal ya, masih kecil, jadi terpaksa harus berusaha kuat ya untuk naik ke motor ketek ini. Nah, ini sudah siap-siap kembali pulang ke desa Pedamaran. Ini teman-teman sudah sebagian sudah mulai duduk. Nah, ini kita sudah kembali perjalanan ya menuju desa Pedamaran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa langsung saja, alhamdulillah kita
Uma sepulau ini pada awalnya. Jadi macam dusun namanya. Ada macam dusun kapan-kapan tak mudik, lama-lama tak belajar lagi mengenai riwayat. Cuman gede kami dulu, gede jantan tukang sunat. Mencari bapak dulu, 80% orang di Menamaran itu gede kami keyakinan. Menamaran Tigo, Belalaut, gede Rosali, di Laci. Nah cuman besar
sejarah peradaban Islam. Nah, alhamdulillah dengan bimbingan beliau, aku mengusulkan, mana kalau kita datang ke sana, mendudukan masalah ini agar kita teliti, agar sejarah yang sekampung ini betul-betul sesuai dan faktual secara sejarah, maka dari segi keilmuan lah kami ingin mengangkatnya. Namun setelah itu diangkat, maka ramai itu, maka saya kita hidup di kota. Kalau bukan aku orang ramalan, tak ada apa menanggung orang ramalan. Karena aku ini mengaku apa-apa orang ramalan, ada kaitan sejarah dengan urusan sekampung, aku keinginan mengangkat hal itu. Tapi dari segi keilmuan, kalau ada orang yang datang ke sana, berkhalwa, itu bagian dari proses memahami tentang keagamaan pribadi masing-masing. Tapi kalau ada yang berpindah sampai melakukan perbuatan maksiat, alhamdulillah itu dilarang. Tapi kalau sampai menghancurkan situs, aku beberapa kali baca di Rosi, ternyata memang belum disahkan oleh Kabupaten Oki itu menjadi situs sejarah. Lagi disahkan belum ada kan? Nah, mungkin kakek harapan kami dengan fakultas bisa mendorong itu. Kalau memang faktual ternyata ini adalah bukti sejarah berhubungan dengan proses islamisasi awal kota Palembang, maka dia dibuatkan sebagai cagar budaya. Insya Allah akan ada pengawasan dan siapa yang rusaknya bakal kena berhadapan dengan pemerintah. Nah, disitulah manfaatnya maksud kami, kita teliti, kita dudukkan pada tempatnya dan kita mohonkan agar ini dikembangkan. Nah, kalau ini memang sudah diakui sebagai cagar budaya Islam Palembang atau Sumatera Selatan, ngomong-ngomong lagi pajak dibuatkan jalan sehingga aktivitas di situ bisa hidup. Bapak, ibu-ibu, jadi Iko bukan ceramah, Iko menyampaikan cerita tentang ziarah kami dalam rangka niat baik untuk mengangkat nama besar. Ternyata beliau ini orang besar dan moga-moga di antara kita, anak cucu kita, bagi ada yang bangkitkan lagi nama-nama. Insya Allah. Bapak, ibu-ibu, jemaah sekalian yang dirahmati Allah, demikian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf jika seandainya kedatangan kami ini tidak nunggu-nunggu, atau datang izin sama beliau itu bersih-bersih di depan Pak Numpang begitu. Alhamdulillah dengan murah hati beliau dari kami dapat berbuat jahat pada hari ini. Namun kalau kapan ada acara, kapan ada gawe itu sunnah aja aku ke Penawaran, insya Allah siap. Selama tidak ketumuran dan aja boleh Palembang. Aku tinggal di Tigoilir, berbatasan dengan Lawang Kidul, ngurusi pesantren. Jadi ngelola pesantren. Jadi kalau ada yang nak masuk S1 ada fakultasnya, yang nak masuk ke pesantren ada pesantrennya. Sekali promosi gitu. Oh iya. Nah, kalau pesantrennya wah, bibi, mama, nenek, gede sekali yang ada gawe, pengen ngajak kami ke Penamaran, saya siap hadir. Apalagi sekarang kalau maaf Penamaran, sambil mencapai total sampai. Pak, ini pun jamaah sekalian yang dirahmati. Demikian, kira-kira masyarakat yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kami berharap ini menjadi awal dari keinginan kita mengangkat nama besar agama. Billahi taufiq wal hidayah, wabil ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan lillahi, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika al-karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin